Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Nah, di video kali ini saya akan membahas satu film yang berjudul Happy Death Day. Film ini cukup menarik tentunya untuk dibahas karena film ini mengisahkan tentang seseorang yang mengalami kematian yang berulang kali akibat dibunuh oleh seseorang yang misterius di hari ulang tahunnya. Namun setelahnya ia selalu terbangun dalam kondisi yang sama persis. Film ini bisa dikategorikan sebagai trailer horor dan misteri yang akan membuat kalian bingung. Jujur, saya pertama kali nonton film ini saya sangat bingung karena alur ceritanya yang berulang-ulang. Bahkan di opening film ini pun juga berulang-ulang yang akan membuat penonton menjadi lebih penasaran. Tapi tenang, di sini saya sudah merangkumnya jadi akan lebih mudah untuk dipahami. Film ini lebih banyak unsur trailernya karena film ini lebih menceritakan tentang pembunuhan pada aktor utamanya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja lanjut ke videonya. Di scene awal kita diperlihatkan sebuah gedung atau bangunan dengan suara bunyi jam pada bangunan tersebut. Setelah itu diperlihatkan mahasiswi perempuan yang bernama Teresa, biasa dipanggil Trey, yang diperankan oleh Jessica Rotten, yang mengalami kehidupan yang berulang-ulang setiap harinya. Suatu ketika Trey tewas dibunuh di hari ulang tahunnya. Nah, sebenarnya di scene awal tadi Trey sudah dibunuh namun kembali bangkit atau terbangun di kamar Carter. Jadi penonton diperlihatkan scene setelah Trey bangun dari tidurnya. Kematian tersebut membawa Trey ke dalam sebuah lingkaran waktu. Alih-alih mati, Trey justru terbangun dari tidurnya di hari ulang tahunnya. Dan semenjak itu semua kejadian kembali terulang dari awal. Nah, cowok ini adalah Carter, teman asrama si Trey. Singkat cerita, Trey pun pulang dari asrama Carter dan ingin pulang ke asrama milik dia sendiri. Sepanjang perjalanan dapat kita lihat Trey memperhatikan kejadian-kejadian atau tingkah laku orang yang berada di sekitar dia. Trey sendiri digambarkan sebagai orang yang cuek kepada orang lain. Dan ini adalah Daniel, teman atau saudari seasrama Trey. Dan ini adalah teman sekamar Trey, yaitu Lori, dimana dia memberi kue di saat hari ulang tahun Trey. Namun Trey di sini membuang kue tersebut ke tempat sampah. Setelah itu ia pun pergi ke kampus. Dan sepertinya Trey di sini tertarik dengan dosen tersebut. Dan ini adalah dosen yang mengajar Trey dan kawan-kawannya. Scene pun berpindah ke rumah sakit dan Trey pun pergi ke rumah sakit untuk mantap-mantapan dengan dosen tersebut. Kita sebut saja dosen ini namanya Marco. Selain jadi dosen, si Marco ini juga sebagai dokter. Namun baru mau mulai ronde pertama udah digagalkan oleh kekasih Marco yang tiba-tiba datang. Singkat cerita, Trey pun pergi keluar untuk mengangkat telepon orang tuanya. Lagi-lagi Trey pun sangat cuek ketika mengangkat telepon orang tuanya. Karena memang dari awal Trey ini digambarkan sebagai sosok yang sangat cuek, tak terkecuali dengan orang tuanya. Tak lama berselang, Trey pun berpapasan dengan orang yang sepertinya baru selesai menonton sebuah pertandingan. Dan jika diperhatikan, salah seorang tersebut menggunakan sebuah topeng. Ada apa dengan topeng ini? Nanti akan terjawab. Oke, lanjut dulu. Setelah itu ketika Trey memasuki sebuah lorong, tiba-tiba ia mendengar sebuah musik box. Di sini si Trey menganggap ini hanya sebuah lelucon. Tiba-tiba, maaf, di sini ada jump scare ya. Kecilkan volume kalian jika punya penyakit jantung dan kambuh, saya tidak ikut-ikut. Oke, lanjut. Dan tiba-tiba Trey pun dikejar-kejar oleh seseorang yang menggunakan sebuah topeng yang sama dengan barusan yang kita lihat. Apakah ada hubungannya? Nanti juga akan terjawab siapa di balik topeng itu. Trey pun lari terbiri-biri dan akhirnya tertangkap juga, dan Trey pun langsung dibunuh. Nah, di sini Simpon kembali ke awal cerita. Trey pun sangat kebingungan dan kaget karena kejadiannya seperti pernah ia alami, mirip-mirip dengan Deja vu, tapi ini versi kronisnya. Dan singkat cerita lagi, si Trey pun ketika berada di lorong, akhirnya ia memutar untuk mencari jalan lain, dan setelah itu tiba-tiba, hati-hati, ada jump scare lagi. What the hell, Trey? Siapa suruh nakut-nakutin, kena tonjok kan? Di sini saya berpikir apakah orang ini yang membunuh Trey pada kejadian awal tadi. Oke, lanjut dulu, sabar, nanti juga akan terjawab siapa orang di balik topeng itu. Di kejadian ini berbeda dengan kejadian yang sebelumnya di mana Trey akan dibunuh. Setelah itu ketika Trey berada di sebuah kamar, tiba-tiba
Dan itu ternyata teman Tri. Namun setelah itu bisa kita lihat di belakang teman Tri tersebut terdapat orang bertopeng dan itulah pembunuhnya. Di sini ini agak kayak parodi sih sebenarnya. Dan terjadi aksi saling kejar-kejaran antara Tri dan pembunuh itu dan pada akhirnya Tri pun terbunuh. Dan scene pun kembali lagi di kamar Carter. Di sini si Tri sudah sangat stres karena kejadian itu terus berulang-ulang. Setelah itu Tri pun sangat trauma dan waspada akan hal-hal yang bisa membunuh dirinya. Namun pada akhirnya si pembunuh tersebut berada di kamar Tri dan Tri pun akhirnya terbunuh. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa pembunuh tersebut bisa berada di kamar Tri. Nah, nanti juga akan terjawab. Sabar dulu. Sampai di sini kita belum tahu siapa orang di balik topeng tersebut, tapi sabar, nanti juga akan terjawab. Sabar dulu, sabar, oke, sabar. Dan scene pun kembali lagi di kamar Connor. Di sini Tri benar-benar sangat frustasi. Setiap harinya ia mengumpulkan petunjuk untuk bisa membuka jati diri si pembunuh tersebut, dengan harapan dia bisa menghentikan rantai time loop dan bisa kembali hidup normal. Namun semakin lama Tri terbangun setiap harinya, ia menjadi semakin lemah, khususnya secara mental. Bagaimana tidak, ia harus memulai peristiwa yang sama setiap harinya, belum lagi dikejar-kejar fakta bahwa ada seseorang yang menginginkan ia mati. Tri banyak melakukan hal-hal gila setiap harinya sampai ia tidak memakai selai busana pun, dan masih banyak lagi hal-hal gila lainnya. Tapi ia tidak takut mati. Ya kalau mati otomatis dia akan kembali lagi di kamar Connor dan akan begitu seterusnya sampai ia bisa menemukan bagaimana cara untuk menghentikan time loop atau lingkaran waktu ini. Singkat cerita, Tri pun pingsan dan masuk ke rumah sakit. Di sini saya kira si Marco lah orang di balik topeng itu, karena Tri menemukan topeng yang berada di laci Marco. Namun dugaan saya salah. Jadi siapa orang di balik topeng itu jika bukan Marco? Dan pada akhirnya terjadi aksi saling kejar-kejaran antara Tri dan pembunuh itu saat berada di rumah sakit. Dan kali ini Tri berhasil lolos karena menaiki sebuah mobil dan pergi meninggalkan penjahat itu. Namun ternyata Tri ditilang oleh polisi. Dalam pemikiran Tri, nggak papalah ditilang, yang penting aman. Namun polisi itu pun ditabrak oleh pembunuh tersebut. Setelah itu Tri pun berusaha untuk melarikan diri, namun tangannya diborgol dan otomatis susah untuk melarikan diri. Dan pada akhirnya Tri pun dibunuh dengan cara diledakkan mobilnya. Dan scene pun kembali ke awal cerita lagi. Cara demi cara dia lakukan agar dapat menemukan siapa pembunuh bertopeng tersebut. Dia harus mengulang berkali-kali kejadian dia dibunuh sampai dia menemukan siapa di balik topeng itu dan kenapa orang itu ingin membunuhnya. Dan pada akhirnya inilah orang di balik topeng itu yang selama ini ingin membunuh Tri, dan pada akhirnya Tri pun berhasil membunuh orang itu. Di sini saya agak lega ya, karena Tri pasti akan hidup normal dan time loop atau lingkaran waktu pun akan terputus. Namun saya salah lagi. Pada suatu malam, Tri dan Carter merayakan ulang tahun Tri kecil-kecilan. Namun setelah Tri meniup lilin di kue tersebut, time loop pun kembali terulang. Sampai di sini saya juga bingung kenapa itu bisa terjadi, padahal penjahat bertopeng itu sudah mati, tapi kenapa masih saja terjadi time loop. Tapi tenang, di sini masih ada penjelasannya. Nah, setelah itu Tri pun sangat shock dan memutuskan untuk pergi jauh. Namun Tri pun tersadar ternyata dia mati dalam tidurnya. Ia menyadari bahwa sebelum tidur ia memakan kue yang diberikan oleh Lori. Karena dari awal dia belum pernah memakan kue itu sebelumnya. Nah, di sini tersangkanya berubah menjadi Lori. Berarti kue itu mengandung racun yang membuat Tri mati saat ia tertidur, dan time loop pun kembali terjadi. Dan benar saja, ketika Tri menyuruh Lori untuk memakan roti tersebut, ia tidak mau. Dan Tri mengancam akan melaporkan ke polisi akan hal ini. Namun Lori pun menarik Tri dan ingin membunuh Tri. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa Lori ingin membunuh Tri, padahal ia teman sekamar yang cukup baik. Nah, ternyata permasalahannya di sini. Kalian ingat George? Kita panggil saja Gray, ini orangnya. Never returning to my text. Yeah, sorry, I've been busy. Ternyata Lori mengira Tri suka dengan Gray dan pernah tidur dengannya, yang membuat Lori cemburu buta. Oh ya, perlu kalian tahu, Gray di sini adalah spesies penyuka manusia berbatang, dan ini adalah buktinya.
Trey pun telah menjelaskan hal ini kepada Lori, namun Lori kadung emosi dan sakit hati, dan akhirnya terjadi aksi saling baku hantam antara Trey dan Lori. Dan pertempuran itu pun dimenangkan oleh Trey yang membuat Lori jatuh dari lantai 2. Setelah kejadian itu, Trey dan Carter berbincang-bincang di sebuah kafe, dan tiba-tiba Trey pun kembali bangun di kamar Carter. Lah kok bisa? Dan ternyata itu semua hanya prank yang dibuat oleh Carter yang sengaja menelpon HP si Trey, dan untuk pertama kalinya Trey pun terbebas dari time loop tersebut. Oh, hey. You're up. I wasn't sure if you wanted to, Dan berhasil melewati tanggal 18 dan film pun selesai. Nah, mungkin itu dia kurang lebih alur cerita film Happy Death Day. Ya, meskipun gak ada happy-happynya, stres iya. Oh ya, film ini ada 2 part, jadi ini part pertamanya ya, dan part selanjutnya insya Allah akan menyusul. Dan di part 2 nanti akan dijelaskan kenapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan see you next time.